Kaumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Gimana kalau kita buka dulu dengan pantun? Jangan lupa cakepnya ya. Ada yang kewalahan tangani bencana. Tapi gengsi tetapan darurat. Langsung aja buru-buru nih malam Jumat. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nilainya gede banget. Kerugian negara disebut sampai 2,18 triliun rupiah. Bayangin 2 triliun. Itu kalau dibeliin minyak goreng, koruptor makin licin. Selasa 16 Desember kemarin harusnya jadi sidang pertama buat Nadiem Makarim bareng 3 orang lain. Mereka itu Ibrahim Arif, ex-konsultan Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Direktur SD Kemendikbudristek periode 2020 sampai 2021, dan Mulyadsya, ex-Direktur SMP Kemendikbudristek. Tapi sidang dakwaan Nadiem ditunda. Alasannya Nadiem lagi sakit dan masih dirawat di rumah sakit habis operasi. Bahkan kalau kata kuasa hukumnya, kondisi Nadiem habis operasi duduk aja nggak bisa. Jaksa pengennya Nadiem tetap dihadirkan minggu depan. Biar kasus ini dibahas barengan sama 3 terdakwa lain. Jaksa juga bilang kalau memang belum bisa datang langsung, bisa ikut sidang lewat online. Ya, bisa kali ntar sidangnya pakai Chromebook. Pengacaranya Nadiem, Dodi S. Abdul Qadir, langsung minta penundaan sementara, katanya sesuai rekomendasi dokter. Sekalian dia juga minta supaya Nadiem disidangkan terpisah dari 3 terdakwa lainnya. Kenapa harus dipisahin? Gak usah beda-bedain, semua sama di mata hukum. Statusnya aja udah sama. Sama-sama terdakwa. Akhirnya diputuskan sidang buat Nadiem ditunda sampai Selasa 23 Desember. Tapi 3 terdakwa lain tetap lanjut sidang. Nah, yang menarik di dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih, jaksa bongkar soal dugaan keuntungan yang diterima Nadiem. Jaksa bilang Nadiem Makarim diduga dapat keuntungan sampai 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook ini. Bayangin, 809 miliar. Itu kalau dibagi-bagi ke rakyat, dapatnya cuma beritanya aja. Duitnya ngimpi kali ya. Dan kalau dugaan jaksa benar, Nadiem dapat untung 809 miliar, ya pantas banyak orang rebutan jadi pejabat. Gaji resmi cuma formalitas, yang penting proyeknya ngegas. Oke gas. Bayangin kerja 5 tahun, untungnya ratusan miliar. Lah penonton. Mau kerja ratusan tahun, gajinya cepet ambiar. Ditransfer pagi nih, sore udah kasbon lagi. Habis buat apa sih? Beli kebun sawit loh. Sementara itu menanggapi tuduhan jaksa, pengacara Nadiem, Dodi, bilang kalau semua tuduhan bahwa Nadiem diuntungkan 809 miliar tidak benar dan semua bukti akan dibuka saat sidang. Bahkan Dodi bilang kalau kekayaan Nadiem selama jadi menteri turun 51%. Dalam sidang dakwaan, jaksa bilang Nadiem pakai kewenangannya buat arahkan spesifikasi pengadaan sampai akhirnya ekosistem pendidikan digital kita dikuasai 1 pemain aja. Oh, siapa tuh? Yaitu Google. Udah kayak di kantor-kantor ini. Misalnya pas rapat bos lo bilang, saya suka banget sama karyawan yang kritis. Giliran yang lain ada yang nanya ke bosnya nih. Pak, apa betul kalau ayam kampung ke gunung jadi ayam camping? Dia langsung ngegas. Udah jangan banyak tanya kamu. Ikutin aja.
Tahu apa sih kamu? Saya aja nggak tahu apa-apa nih. Saya juga heran kok bisa jadi bos. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah dikasih tahu, dan saya benar-benar tidak tahu kalau saya dikasih tahu. Padahal saya mintanya tempe. Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAP. Total investasi Google ke perusahaan ini tembus 786,9 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu juga kelihatan di laporan harta kekayaan Nadiem tahun 2022. Di situ harta berupa surat berharga nilainya tembus 5,59 triliun rupiah. Surat berharga tembus 5,59 triliun. Paham gak surat berharga? Taunya surat resign aja. Sama surat dokter. Jaksa lalu merinci aliran investasi Google yang waktunya berbarengan sama pengadaan Chromebook. Contohnya, Maret 2020, Nadiem ngarahin supaya Google Workspace for Education dipakai di Kemendikbud. Setelah itu Google nyetor modal ke PT AKAP sebesar 59,99 juta dolar Amerika Serikat. Arahan itu kata jaksa disampaikan Nadiem lewat grup WhatsApp bernama Merdeka Platform. Isinya tim GovTech atau Warung Teknologi. Warung Teknologi kalau disingkat Warteg. Kayaknya jual tempe orek nih ya. Tempe orek versi digital. Bukannya kenyang mangap loh. Lanjut ke tahun 2021, Google nambah lagi investasinya ke perusahaan Nadiem sebesar 276,8 juta dolar Amerika Serikat. Ini terjadi setelah Nadiem teken aturan yang bikin produk Google jadi satu-satunya yang dipakai dalam pengadaan TIK. Weleh. Kalau dakwaan ini benar, jujur, kacau sih ini. Kebijakan dibuat bukan karena urgensi, tapi berdasarkan suntikan investasi. Anda invest, proyek Anda beres. Jaksa juga nyinggung sebelum jadi menteri pun Google sudah nyetor modal ke perusahaan Nadiem. Di tahun 2017 setoran 99,99 juta dolar, lalu di tahun 2019 nambah lagi 349,99 juta dolar Amerika Serikat. Ini suntikan investasi apa harga diskonan barang sisaan ya? Kurang 1 perak semua. 0,99 ya. Dan terkait hal ini, tim hukum Nadiem lagi-lagi membantah. Terkait isu investasi Google yang kerap dikaitkan dengan perkara tersebut. Mereka bilang investasi itu terjadi pada 2018 atau jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri. Sementara penambahan kepemilikan saham Google pada 2020 disebut sebagai langkah bisnis untuk menyesuaikan porsi kepemilikan akibat masuknya investor lain. Namanya juga sidang. Satu pihak kasih tuduhan, satu pihak kasih bantahan. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita tunggu putusannya. Dan soal mundurnya Nadiem dari perusahaan yang dia dirikan, jaksa bilang itu cuma biar kelihatan gak ada konflik kepentingan. Soalnya meski mundur, orang-orang dekat Nadiem tetap duduk di posisi strategis di perusahaan itu. Jaksa juga bilang sebelum resmi jadi menteri, Nadiem sudah bikin 2 grup WhatsApp buat nyiapin digitalisasi pendidikan. Namanya Education Council dan Mas Menteri Core Team. Dibentuk sekitar Juli sampai Agustus 2019. Padahal Nadiem baru dilantik 2 bulan kemudian di Oktober 2019. Isinya siapa? Orang-orang dekat Nadiem juga. Ada Juristan, Najila Shihab, dan Fiona Handayani yang semuanya terafiliasi dengan Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK. Di perusahaan gak ada di struktur, alias udah mundur. Tapi di grup WA masih bisa atur-atur. Tor monitor ketua, Google mau lapor ketua, Chromebook lagi gacor ketua. Belakangan Juristan dan Fiona Handayani diangkat jadi staf khusus Nadiem setelah dia resmi jadi menteri.
Sementara Najila Shihab disebut ikut beberapa kali terlibat dalam perencanaan pengadaan Chromebook. Gak cuma itu, Juristan yang sampai sekarang masih buron juga bikin grup WhatsApp lain. Namanya tim Paudasmen, isinya Fiona, Najila sama Jumeri yang waktu itu masih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Jaksa bilang Jumeri dimasukkan ke grup ini atas permintaan Nadiem buat dipersiapkan jadi pejabat eselon 1 di Kemendikbud. Tujuan grup ini buat masukin program asesmen kompetensi minimum dan Merdeka Belajar versi Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan. Tuh lihat, udah disiapkan posisi sejak dini. Jadi nggak usah heran kalau karir penonton stagnan. Mau kerja bener nggak carmuk, absen teratur, disiplin, rajin meeting. Itu semua bakal kalah sama yang sudah disetting. Jadi ingat pepatah Somalia. Tak kenal maka tak sayang. Bukan ordal, maka tak tendang. Balik lagi, sekarang soal pengadaannya. Jaksa bilang Nadiem bareng Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arif, Mulyatsyah, dan Juristan melakukan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management buat tahun anggaran 2020 sampai 2022. Masalahnya dari awal kajian kebutuhannya sudah diarahkan ke Chromebook. Bukan berdasarkan kebutuhan nyata pendidikan di Indonesia. Akibatnya program ini gagal terutama di daerah 3T. Ya udah biasa. Setiap pengadaan katanya hasil kajian. Hasil kajian gak taunya hasil kibulan. Asalkan cuan. Bayangin buat pakai Chromebook ini butuh internet. Sementara di daerah 3T sinyal aja kadang-kadang kiding-kiding. Akhirnya laptop datang tapi cuma bisa dipajang. Jaksa juga bilang harga satuan dan anggaran disusun tanpa survei dan data yang jelas. Dari situ negara disebut rugi 2,18 triliun rupiah. Rinciannya, kemahalan harga Chromebook 1,56 triliun rupiah ditambah Chrome Device Management yang gak perlu dan gak kepake senilai 44 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 621 miliar rupiah. Kemahalannya 1,5 T. Penonton beli gorengan lebih mahal 100 perak aja langsung pindah warung. Lah ini kemahalannya 1,5 T. Bisa pindah planet penonton. Sementara buat Ibrahim Arif alias Ibam, jaksa bilang ada dokumen yang nyebut dia sebagai Director Engineering di Yayasan PSPK sekaligus anggota tim teknis. Tapi Ibam membantah. Dia bilang cuma konsultan dan gak pernah terima SK tim teknis. Ujungnya dari kasus Chromebook ini, dan jika dakwaan jaksa terbukti, kebijakan kadang lahir bukan dari kebutuhan lapangan, tapi dari laporan. Asal Bapak senang. Dan rekayasa kepentingan. Ujung-ujungnya demi cuan. Hasilnya bukan efisiensi tapi malah bikin rugi. Bukan solusi tapi jadi komplikasi. Dan ujung-ujungnya yang ribet bukan cuma guru dan murid di sekolah tapi juga negara. Pelajarannya sederhana, program itu harus sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah teruji dengan cermat. Jika tidak, maka jangan heran sebanyak apapun program tidak akan menghasilkan perubahan. Tapi cuma jadi simbol pencitraan dan membuka celah penyelewengan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan hari ini kami punya Come On Kamis Omon-Omon Online. Ada Omania dari Thailand. Siapa dia? Dia siapa? Jadi tetaplah di Midnight Live. Catastrophe.
Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Karena ini hari Kamis, kita punya Come On. Kamis Omon-Omon Online. Ada Aumania, cabang Kedoya, alias reporter Metro TV ya. Kita mulai Come On berikut ini. Oke. Udah lama saya nggak live lagi sama Bernie. Iya. Dulu awal Midnight Live kan live-nya sama Bernie terus ya. Di Bundaran HI. Terus juga ada waktu itu breaking news soal timnas. Lawan Bahrain kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah sekarang Bernie ada di Thailand. Selamat malam Bernie, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Reza, sawadikap. Semuanya teman-teman Midnight Live, Aumania sudah lama nih nggak nongol di layar kaca Midnight Live. Jadi gimana Mas Reza? Apa yang mau ditanyakan dari Thailand? Gue yang nanya bukan lo. Lo ini di kosan apa di Thailand? Ini di kosan Thailand Mas. Jadi Bernie ngapain aja di Thailand? Ya, jadi Mas ini udah hampir masuk ke hari ke-9 ya, SEA Games Thailand 2025. Jadi hari ini saya bersama dengan rekan, ada Mas Guntur. Ini kameramen saya. Kita udah liputan SEA Games selama 9 hari ke beberapa venue. Mulai dari Bangkok, Chonburi sampai ke Chiang Mai. Nah, di Chiang Mai itu kita liputan timnas Indonesia. Tapi karena sudah pulang duluan, jadi kita sudah tidak lagi liputan timnas sepak bola kita. Tapi justru beberapa cabang olahraga lain yang mungkin jarang tersorot kamera, ini banyak sekali menyumbang medali emas. Bahkan sampai malam ini terakhir tadi emas ke-80 Indonesia berhasil dipersembahkan oleh cabang olahraga kabadi dari tim perempuannya. Jadi target pemerintah yang dari awalnya ini Mas Reza minta 80 emas, hari ke-9 ini sudah tercapai dan kita harapkan besok akan terus bertambah. Nah karena 80 emas ini kenapa harus tercapai? Karena pemerintah itu mau kita itu finish lagi di zona 3 besar dan alhamdulillahnya kita saat ini sudah ada di peringkat kedua, berada di bawah tuan rumah Thailand, kemudian di atasnya Vietnam. Nah harapannya nih emasnya dan perolehan medali tetap terjaga, kita tetap berada di peringkat kedua. Nah selain tadi kabadi, hari ini juga saya Mas Reza sama Mas Guntur ini liputan ke cabang olahraga panahan. Cabang olahraga panahan ini termasuk salah satu unggulan, bahkan sudah menyumbang 6 medali emas hanya dalam waktu 2 hari. Hari final pertamanya, tim recurve itu berhasil mempersembahkan 4 medali emas berturut-turut. Jadi benar-benar kita tuh nyanyi lagu Indonesia Raya 4 kali berturut-turut. Jadi saya mungkin kalau dibilang udah jadi pakarnya Indonesia Raya, boleh diadu aja. Tapi untuk yang satu syair raya, satu bait aja. Yang 2-3 bait lainnya saya nggak hafal. Pokoknya edisi satunya itu kita hafal semua karena kemarin 4 kali berturut-turut Indonesia Raya berkumandang. Nah, ini saya lihat nih. Ini beberapa momen-momen saya selama liputan itu ada Lee Chong Wei. Kebetulan kita ketemu di Thammasat Gymnasium. Di sana Lee Chong Wei itu mau kasih medali. Kemudian tadi juga ada foto saya soal perjalanan. Jadi selama liputan di sini, kalau liputannya masih dekat-dekat dari hotel mau ke venue-venue, kita ngandarin motor Mas. Karena kalau naik mobil itu Bangkok luar biasa macetnya. Dan beda banget. Waktu pertama kali ke sini kaget ya sama budayanya. Karena kalau biasanya di Indonesia ada 3 lajur, terus kita mau belok ke kanan tuh lampu merah, pasti ada tuh mobil-mobil yang dari kiri atau tengah pelan, atau nikuk tuh. Nah di sini nggak bisa tuh, dia harus di kanan semua ngantri panjang dan nggak ada satupun yang mau nekat kayak kita di Jakarta biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi buat kita yang liputan kayak gemes soalnya kan kita diburu-buru waktu ya Mas. Tiap venue tuh harus tepat waktu. Jadi ya menarik, banyak banget hal yang menarik. Terus juga kemarin ke Chiang Mai untuk pertama kali naik kereta sleeper dari Bangkok sampai ke Chiang Mai. Terus sampai sana ya naik kendaraan transportasi umum. Dan yang menariknya di Chiang Mai, waktu pas dari Chiang Mai bawa balik ke Bangkok, itu ada pouch yang isinya KTP, uang tunai, kemudian juga ada e-money dan lain-lain, itu ketinggalan di Bandara Chiang Mai. Tapi beruntungnya waktu di Stadion Chiang Mai itu kita ketemu sama supporter Indonesia. Dan saya mau ucapin di sini terima kasih untuk Bu Fani Halim
salah satu orang yang udah lama banget tinggal di Thailand, orang Indonesia. Dia yang bantu untuk ambilin pouch di Bandara Chiang Mai dan dikirim dari Chiang Mai ke Bangkok. Jadi liputan ini nggak cuma ngawal perjalanan Indonesia aja yang tampil sangat luar biasa seluruh cabang olahraganya, tapi juga banyak juga ketemu beberapa orang Indonesia yang benar-benar wah nih begini ya rasanya kalau kita tinggal di negara orang, terus ada atlet-atlet kita datang, kita support, meskipun orangnya sedikit tapi semangatnya nggak kalah lah sama ribuan orang Thailand ataupun negara-negara lain yang dekat sama Thailand dan mendukung atlet-atletnya. Jadi salut banget deh selama perjalanan di SEA Games ini sangat menarik semuanya, sangat menyenangkan melihat perjuangan atlet, terus juga ketemu sama teman-teman media. Total kita dari media Indonesia Mas itu ada 28 media yang mengawal perjalanan seluruh atlet kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Jadi kurang lebih masih ada 2 hari lagi sampai penutupannya Mas tanggal 20 Desember. Kita masih terus tunggu nih medali-medali lain dari cabang-cabang olahraga yang besok pun masih ada final perebutan medali emas. Gitu Mas Reza. Oke. Berardi udah nyobain makanan apa aja di sana? Katanya Chinese foodnya enak tuh, Thailand. Di sini paling sering makanan Thailand pad thai. Pad thai. Ya pad thai itu udah paling favorit di sini. Pad thai terus ya Thai tea. Tapi bedanya Thai tea-nya bukan Thai tea yang kaget juga minum Thai tea. Biasanya kan Thai tea apa tuh? Boleh sebut merek nggak sih nih? Jangan ya. Jangan sebut merek ya. Pokoknya DUM itulah 2 kali. Nah itu tuh beda tuh Thai tea di Jakarta sama Thai tea di sini juga beda. Jadi pad thai sama Thai tea itu udah paling andalan, udah makanan paling aman. Tapi kalau misalnya karena di sini kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, jadi kalau saya sih makan semua ya, pemakan semuanya. Karena campers kita Muslim, jadi kita harus coba cari-cari makanan yang lebih aman, yang halal supaya liputan berjalan dengan lancar, lanjut terus di Thailand, gitu Mas Reza. Oke, ada nggak pengalaman menarik selama di Thailand yang bisa kamu sharing di sini? Kan kamu udah lama nih liputan olahraga. Apa yang berbeda dengan liputan-liputan olahraga sebelumnya? Liputan olahraga ini yang menarik ya. Kalau biasa liputan olahraga di negara sendiri, nyanyi Indonesia Raya tuh biasa aja. Nggak ada rasa merinding ataupun kayak gimana ya, tersentuh. Tapi selama SEA Games ini nyanyi Indonesia Raya itu ngerasa berbeda banget. Apalagi ketika kita raih medali emas ataupun bahkan ketika sebelum tanding. Salah satu yang masih saya ingat banget itu waktu di Chiang Mai, karena kita tuh waktu lawan Myanmar, supporter kita sedikit banget, sedangkan Myanmar tuh rame. Jadi ketika lagu kebangsaan Myanmar diputar, supporter di sana nyanyi, ya kalau kita nyanyi Indonesia Raya di GBK ataupun di stadion-stadion Jakarta lainnya lah. Tapi karena di sini orangnya dikit, jadi tuh kelihatan ya nyanyi siapa yang enggak, ya kalau kita nggak nyanyi pasti hening aja kan. Jadi supporternya sedikit itu nyanyi lagu Indonesia Raya begitu kencang, jadi kita kedengeran. Nah terus di situ saya pas mau nyanyi Indonesia Raya juga ngerasa kayak wah hawanya beda ya. Sempet sedih juga ya karena ngeliat gini ya rasanya kalau ngebawa nama negara tanding di negara orang terus dengan supporter yang seadanya tapi rela gitu ya jauh-jauh untuk mensupport kita, itu tuh rasanya beda banget. Makanya waktu pas Indonesia kegolan dan akhirnya ngegolin 3 kali lagi, itu euforianya sih luar biasa ya. Saya pun sendiri akhirnya lompat teriak senang banget. Jadi mungkin pengalaman paling menarik adalah nyanyi lagu Indonesia Raya di SEA Games ini rasanya berbeda banget Mas Reza daripada liputan-liputan reguler kalau biasanya liputan olahraga di Indonesia. Itu sih. Oke, nah besok mau liputan kemana lagi? Besok itu kita ada final voli putra. Kita akan ketemu tuan rumah Thailand. Nah, itu salah satu harapannya kita bisa raih medali emas. Karena di SEA Games Kamboja 2023, tim voli putra kita tuh raih medali emas. Jadi harapannya Mas Reza dan teman-teman Aumania, besok ini Rifan dan kawan-kawan bisa mengulang kesuksesan mereka di Kamboja 2023. Terus juga nanti akan ada lagi dari futsal masih akan terus bertanding, masih lanjut. Kemudian ada juga cabang-cabang olahraga polo air itu akan final juga. Dan masih ada beberapa lagi yang harus langsung ke final, ada juga yang masih babak semifinal. Jadi kita masih tunggu ramai bersama-sama nih, ada pertandingan apa lagi nanti karena biasanya malam setengah jam lagi akan ada keluar jadwal
cabang-cabang olahraga apa aja yang besok akan tanding, di babak mana mereka lagi bertanding, apakah sudah masuk ke final perebutan emas atau final perebutan perunggu, atau mungkin masih di semifinal ataupun quarter final. Tapi harusnya sudah paling minimal sudah babak semifinal karena sudah tinggal 2 hari lagi sebelum sampai penutupan SEA Games Thailand 2025 tanggal 20 Desember mendatang. Gitu Mas Reza. Oke, Berni di sana kerja terus atau sempat jalan-jalan nih? Alhamdulillah kerja terus karena kalau jalan-jalan menyusun LPG-nya bahaya itu. Nanti pikir wah jalan-jalan doang nih. Ini mah nggak ada liputan-liputannya. Ah ini cuma satu doang nih. Ah ini bukan liputan dia nih. Ini mah minta media lain. Tadi pikirnya gitu. Tapi full kita full liputan. Jalan-jalannya paling kalau selesai malam ya Mas. Malam cari-cari makan di sekitar hotel atau mau ke daerah Bangkok sambil cuci-cuci mata kan, ngelihat ini mall-mall, Ngeliat ngelihat apa? Ngeliat lampu. masyarakat Thailand, ngelihat masyarakat Thailand yang lagi jalan-jalan. Oh, nah katanya cabur atletik juga cukup menyorot perhatian. Ini seperti apa update-nya, Berni? Ya, cabur atletik memang banyak menyorot perhatian karena dia sumbang emas cukup banyak ya. Karena kan nomornya juga banyak yang dipertandingkan. Tapi selain cabur atletik, ada juga cabur-cabur lain juga banyak yang menarik perhatian karena setiap medalinya tuh punya ceritanya masing-masing. Contohnya kayak kemarin saya tuh ketemu sama atlet lupa atletik, aduh lupa namanya. Jadi ceritanya dia itu sudah 2 kali operasi dan sebenarnya sudah mau udahlah nggak lagi mau ikut multi event, mau stop dari karirnya sebagai atlet, tapi mau mencoba akhirnya dia punya motivasi lain untuk wah ini kayaknya harus coba lagi dari SEA Games dan akhirnya betul tercapai emas. Kemudian yang paling terbaru kemarin itu final panahan di panahan tim recurve itu ternyata salah satu atletnya panahan perempuan itu Diananda Koirunisa itu bertanding dalam kondisi ternyata sedang hamil. Jadi dia baru tahu dia lagi hamil itu pagi atau beberapa jam sebelum berangkat ke tempat pertandingan. Jadi paginya mau berangkat, menurut pengakuannya si Anissa, dari malam dia merasa udah mual. Sampai akhirnya pagi dia coba tes dan ternyata lagi dalam kondisi hamil. Nah, jadinya itu menjadi kekuatan tersendiri tuh jadi semangat. Dan nggak cuma karena ada calon buah hati keduanya, tapi ada anak pertamanya datang dan keluarganya datang langsung dukung ke venue. Terus ada cerita-cerita menarik lainnya tuh misalnya juga dari Basra Graito yang sekarang lagi viral-viral di Instagram atlet skateboard dari kita itu kemarin kan banyak banget yang upload di media sosial Mas Reza karena kemenangannya begitu luar biasa karena itu kesempatan terakhir. Kalau dia kemarin gak landing atau jatuh atau ngelakuin trik terakhirnya ya Indonesia nggak bakal emas tapi Basral bisa dengan tenang menyelesaikan triknya dengan sempurna dan meraih medali emas. Dan itu kita datang ke venue, kita ambil semua gambar waktu Basral lagi kontak pacarnya lah, terus dia dipeluk sama ofisial dari Malaysia lah, sampai akhirnya dia nangis karena bisa menyelesaikan trik itu karena ini adalah emas pertamanya Basral setiap kali membela Indonesia di multi event. Jadi banyak hal-hal yang menyentuh dan menarik dari setiap medali yang berhasil diberikan oleh atlet. Banyaklah perjuangan, keringat, darah, pengorbanan yang mereka lakukan selama mempersiapkan diri di Indonesia berlatih sampai akhirnya di SEA Games Thailand 2025 ini di pesta olahraga terbesar se Asia Tenggara bisa mempersembahkan medali emas bagi ya, merah putih. Mungkin itu sih Mas. Kalau perjuangan hampir semua atlet, nggak cuma atletik tapi semua cabang olahraga. Oke Berni, terima kasih buat laporannya, sukses buat liputannya di sana. Dan juga kita doakan semoga atlet kita yang masih berada di sana juga sukses ya di SEA Games pada tahun ini. Terima kasih Berni buat laporannya, selamat bertugas kembali. Dan sampai jumpa nanti di Jakarta lagi ya. Jangan lupa oleh-olehnya kata penonton ya. Dibawa tuh patai itu dari Thailand tuh ya. Thank you Berni. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Kembali lagi di Midnight Live. Nah, Aumania, bentar lagi kan Natal dan Tahun Baru. Penonton udah siapin liburan kemana? Nggak libur? Waduh, sama kayak saya ya. Santa Claus identik dengan salju dan musim dingin. Namun di Meksiko, para ahli biologi laut justru mengenakan kostum Santa dan menyelam ke dalam akuarium demi merayakan Natal sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga laut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live pada hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih teman-teman vokasi UI juga sudah hadir di studio. Terima kasih kerabat kerja bertugas yang sudah tentunya sangat mendukung jalannya Midnight Live. Dari episode 1 sampai sekarang 160 berapa gitu ya, saya lupa. Ya 160-an lah ya. Semoga tayangan ini semakin panjang. Ya. Oke, akhir kata saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Tinggal hitungan hari menuju Natal. Namun, anak-anak kini sudah memadati kebun binatang Guadalajara, Meksiko. Mereka menantikan salah satu atraksi paling ditunggu musim liburan, yaitu menyaksikan Santa Claus menyelam di dalam akuarium. Santa bawah air ini diperankan oleh para ahli biologi laut yang juga penyelam bersertifikat. Salah satunya adalah Caleb Ceja yang tampil menari dan berputar di dalam air untuk menghibur anak-anak, sementara orang tua mengabadikan momen dengan kamera. Ceja mengatakan peran ini bukan sekedar hiburan. Ia merasa bangga bisa mewakili akuarium sekaligus seluruh kebun binatang Guadalajara, terutama di momen Natal yang penuh keceriaan bagi keluarga. Cuando estoy sumergido principalmente es sorpresa, o sea, porque la gente va caminando, no se espera encontrar un Santa Claus a veces, y entonces van buscando un pez y ven al Santa Claus, se ve un poquito más grande por el tema del acrílico, entonces primero se sorprenden y después se alegran. Lo primero, pues ponen a los niños para las fotos, interactúan con la familia y pues hacemos un poquito de dinámicas con los regalos que tenemos ahí sumergidos. Pues me siento la verdad muy honrado y muy feliz porque más que representar a solo el acuario, pues represento a todo el zoológico Guadalajara en este evento tan importante que pues son las fechas decembrinas y pues más que nada la felicidad que se reparte con los niños y no solo con los niños, sino que también con los papás. Tradisi Santa menyelam ini pertama kali dilakukan oleh Octavio Nuno yang kini menjabat sebagai supervisor akuarium kebun binatang Guadalajara. Namun sejak tanggung jawabnya bertambah, ia tak lagi bisa rutin turun ke dalam air. Nuno pun memutuskan untuk meneruskan tradisi tersebut kepada rekan-rekannya. Ia menilai penting untuk meneruskan obor agar atraksi ini tetap hidup dan dinikmati pengunjung. Yo era el único Santa Claus, pero pues con el tiempo de tener más actividades, más que se me fueron agregando más actividades en el acuario, entonces ya no podía realmente estar todo el tiempo en el agua y el ver que otro compañero podía hacerlo, pues adelante, creo que fue algo importante el cederle ya la estafeta a otro compañero. Es algo muy bonito el ser parte de esta idea, porque a partir de los años se fue generando como una tradición aquí en el parque, el Santa Claus acuático. Ver a los niños felices, contentos, de que te pidan un regalo fue algo increíble. Direktur Kebun Binatang Guadalajara, Luis Soto, menyebut Santa bawah air juga menjadi sarana edukasi. Atraksi ini dimanfaatkan untuk mengenalkan anak-anak pada isu pentingnya konservasi laut dan perlindungan ekosistem perairan. Menurut Soto, lautan dunia saat ini menghadapi tantangan serius. Berbagai spesies air terancam sehingga kebun binatang terus mencari cara kreatif untuk mengajak masyarakat, khususnya anak-anak, agar peduli terhadap lingkungan. Desde hace más de 10 años decidimos ofrecer esta experiencia a quienes nos visitan. El Santa Acuático o el Aquaclaus lleva más de 10 años saludando y recibiendo cartas de niños de todas las edades. Es una oportunidad única en un ambiente único de conectar con este personaje que nos guía hacia lo que son estas festividades decembrinas. Los océanos en el mundo hoy enfrentan retos críticos. Las especies acuáticas en todos los ecosistemas
enfrentan retos críticos y para nosotros es un reto permanente buscar cómo motivar a los niños y a todos quienes nos visitan a ayudarnos a proteger esos ecosistemas. Para nosotros una forma de hacerlos es venir a conocer a Santa Claus Acuático y a través de eso poderles contar la historia que tienen los océanos y por qué necesitan protegerse. Persiapan menjadi Santa bawah air pun tidak sederhana. Setelah mengenakan kostum, Sheja harus mengatur tabung oksigen dan regulator agar tersembunyi di balik jagut Santa lengkap dengan wig putih dan topi khas Natal. Setelah semuanya siap, Sheja menjatuhkan diri ke dalam akuarium. Sorak-sorai dan tawa anak-anak terdengar begitu mereka menyadari Santa sudah muncul di dalam air. Atraksi Santa bawah air ini berlangsung setiap tahun dari tanggal 12 hingga 25 Desember. Pertunjukan digelar siang dan sore hari dan telah menjadi tradisi Natal di Kebun Binatang Guadalajara selama lebih dari 1 dekade. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.